Beda dengan keilmian, ilmiah itu adalah sudut pandang kalian yang teorinya bisa dibantah kembali kalau ada teori baru. Dinamis konteksnya. Al-Quran tidak dinamis. Tapi Al-Quran itu luas, semakin luas, semakin luas, semakin luas. Semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Beda dengan saintifik. Saintifik itu bisa dibantah. Bisa dihilangkan. Bisa dikritisi. Bisa direvisi. Contoh, Anda tahu tidak teori taksonomi Bloom? Itu hasil revisian. Kalau bicara saintifik, itu hasil uji manusia. Yang mana akan dibenarkan ketika sudah bukti-bukti semuanya sudah konkret, jelas, tak mampu terbantah, baru menjadi aksioma. Jadi tolong, saya tidak pernah mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah sesuatu yang wajib ilmiah keseluruhan. Kami sudah bilang, ada dua dimensi terkait Al-Quran. Dimensi goib, non-saintifik, dimensi yang saintifik. Makanya saya belum masuk ke isi, saya belum masuk ke dalam bagaimana Al-Quran menjelaskan fenomena-fenomena yang kemudian menjadi jurnal ilmiah dan karya ilmiah. Bagaimana kemudian di Al-Quran diceritakan gravitasi ketika kalian mendapatkan dari sumbernya dari seorang ilmuwan yang mengatakan dia melihat sesuatu jatuh ke bawah maka dia percaya ada daya gravitasi. Al-Quran sudah bercerita bagaimana kau goncangkan pohon kurma itu maka jatuh ke bawah pohon kurma itu. Itu teori gravitasi yang tidak perlu kami klaim datang dari Al-Quran. Bagaimana orang yang di tahun 1400 tahun lalu tidak pernah kuliah, berbicara tentang sesuatu yang tidak pernah dia lihat, tidak pernah melihat matahari, dia tidak pernah bisa melihat lautan, lalu menceritakan bahwa ada nanti laut yang bertemu tapi tidak membaur satu sama lain. Ternyata dibuktikan ribuan tahun kemudian menjadi saintifik. Kalau kita bicara imani, betul, yang namanya agama, konsep wahyu itu konsep iman, doktrin. Saya tidak bantah itu. Tapi bedanya doktrin dengan ilmu saintifik adalah doktrin Islam, beda dengan doktrin Kristen. Doktrin Islam itu adalah keyakinan yang boleh kau uji. Kalau kau mampu bantah, kau bantah. Keluar kau dari Islam. Masalahnya ada tidak ilmuwan yang mampu membantah Al-Quran? Tunjukkan karya ilmiahnya. Bicara tentang ilmu kita. Kalau kau bicara tentang epistem, apakah layak Al-Quran memiliki epistemologi supaya kita bisa menemukan ontologisnya? Berhak. Saya bisa tunjukkan. Bagaimana metode kita tahu memilahkan mana kaca, mana berlian. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Ketika Al-Quran memiliki mata rantai periwayatannya, mutawatir periwayatannya oleh banyak orang, dihafalkan oleh banyak orang, itu metode tidak? Metode. Kalau kau bicara epistem, metodologi yang dibuat oleh manusia. Tapi kalau kutanya nanti, apa? Bagaimana caranya? Kalau kitabmu bisa dipercaya bahwa ini firman Tuhan atau tidak. Kenapa? Karena ribuan manuskrip di kitabmu. Bahkan kita tidak tahu siapa yang memiliki otoritas tertinggi untuk memilah, memisahkan mana kitab suci, mana yang bukan kitab suci. Al-Quran jelas. Ada standarisasinya. Epistem itu. Kalau kau bicara ontologis, dari tadi aku mengajak, kau sebutkan dulu apa definisi wahyu, apa definisi firman Tuhan. Baru kau bicara tentang ontologis, epistem, aksioma. Jadi, tolong, kalau seandainya engkau ingin mengkaitkan agama dengan ilmiah, kami tidak pernah. Al-Quran tidak pernah menolak kaidah ilmu. Tidak pernah, bahkan Al-Quran adalah ajaran yang men-trigger manusia untuk afala yataqilun. Bagaimana mungkin berani-beraninya seorang Muhammad ibnu Abdullah kalau memang dia adalah orang yang membuat mengada-ada sesuatu, tidak mungkin dia berani men-challenge. Kalian tadaburkan Al-Quran ini. Kalian berfikir dengan Al-Quran ini. Berfikir afala yatafakkaru, afala yataqilun. Itu trigger. Itu trigger di awal manusia boleh berfikir dan berakal. Memahami Al-Quran dari sudut pandang epistem lah, ontologis lah. Begitu. Kau, saya, tidak punya apa-apa ketika dilahirkan. Tapi kau tahu ilmu pengetahuan dari mana? Eksperimen. Dari pengalamanmu, dari hasil analisamu. Baru kau tahu. Al-Quran sudah beritahu dulu sebelum kau lahir. Maka ketika kau bereksperimen, mampu nggak kau bantah Al-Quran? Tapi kalau teori-teori yang datang dari manusia, itu dinamis. Jadi kalau diskusi dengan saya,
Bawa ranah teologi boleh, bawa ranah yang non teologi pun boleh. Masalahnya, mampu nggak kau mengimbangi saya nanti kalau saya balikkan kepada kitabmu? Capek-capek ku jelaskan nanti bagaimana Al-Quran ini diikat dengan ilmiahnya. Sampainya Al-Quran, transmisi Al-Quran itu secara ilmiah bisa dipercaya tidak berubah. Bagaimana mungkin ini datang dari hantu belau? Nanti ku balikkan kepadamu. Apakah kau mau mengakui kitabmu itu tidak masuk ke dalam ranah ilmiah? Baik. Rifa. Ibu Rifa ya, saya jawab ya Ibu Rifa. Ibu Rifa, ada hal yang kita bicara tidak masuk akal, ada yang masuk akal dan ada yang melampaui akal. Ketika kita berbicara keimanan, kita berbicara tentang Tuhan ya, itu melampaui akal. Kita nggak tahu ujung dunia, kita tidak tahu wujud Tuhan seperti apa. Ya. Terus kaitannya dengan diskusi kita apa? Kaitan Enggak, dengan diskusi. pemberitahuanmu itu, pemberitahuanmu itu kaitannya dengan diskusi kita apa? Saya bilang begini ya Bu ya. Di Amsal 17 Tapi juga apa kaitannya? Sabar, dengar dulu ya. Buka Amsal 17. Di situ sudah berbicara tentang teknologi, tentang revolusi industri ya. Di Alkitab sudah berbicara tentang bumi itu berbentuk oval ya. Lalu diterjemahkan Mana coba tunjukkan. Hah? Tunjuk. Di bumi sudah di Alkitab sudah ditunjukkan bahwa Wah, bumi itu ini nih. berbentuk bulat. Kau nggak tahu Galileo itu dipenggal atau dibunuh gara-gara apa? Begini di dalam Alkitab begini. tertulis begitu, tapi apa Bu? Saya bilang sama Ibu. Data, brother. Tunjukkan Begini, data. saudara. Kalau Biblemu adalah sumber karya ilmiah. Tunjukkan datanya. Kalau Al-Quran karya banyak. ilmiah, bukan karya ilmiah. Aduh, ini nih. Itu keimanan. Tetapi di situ juga sudah Tadi kau dijelaskan. mengklaim, brother. Kau mengklaim bahwa di Alkitab sudah tertulis gini. Mana Amsal Alkitabmu 17, yang menjadi Amsal asbab? 17, Coba baca Amsal 17 tunjukkan. tentang teks. Ya, di Amsal 17 itu, maka ada sekolah yang mengambil itu sebagai karya ilmiah tuh bagaimana? Coba kau tunjukkan sama aku. Aku butuh data, aku butuh jurnal. Begini. Lah, jurnal. Kok Kalau begini Anda butuh lagi? jurnal, begini. Kalau Anda butuh Kok jurnal, begini? berarti kita bicara ke ranah akademis. Ya. Loh, ini room apa? Memangnya kau pikir ini room perdukunan? Bang Goto sudah bilang ini room akademis. Sekarang begini, saya tanya Apa kepada ini Anda. orang? Ya. Sekarang begini, Ibu Mira, saya tanya kepada Anda. Apa Rifa kajian nggak mau aku pula diganti-gantinya. Ya, oke, Ibu Rifa. Apa kajian teoritis Anda, ya? Kajian teoritis Anda mengatakan bahwa kitab suci itu adalah sumber ilmiah. Coba. Kapan aku mengatakan? Coba menit keberapa aku mengatakan bahwa Al-Quran adalah sumber karya ilmiah? Ini orang nih telinga sehat Bukan nggak? sumber karya ilmiah, sumber ilmiah. Ya sumber ilmiah kapan aku bilang coba? Enggak, Aku bilang kapan? Sekarang tunjukkan kajian Iya aku teoritisnya. kapan? Kenapa kau minta sama? Oke, kalau kau mau data bahwa Al-Quran menjadi sumber ilmu, kau tahu tidak? Tidak, Nih, saya kutunjukkan tanya kau beberapa kajian teoritisnya apa? Apa ini pendapat subjektifnya Ibu? Kajian Apa ini? enggak tunggu. Kau memaksa aku menyimpulkan, menyatakan sesuatu yang tidak pernah aku sampaikan, lalu kau minta bukti sama aku. Sakit kayaknya orang ini nih. Kapan aku bilang kayak gitu? Aku mengatakan bahwa Al-Quran itu transmisinya menggunakan metode ilmiah untuk membuktikan bahwa Al-Quran ini adalah firman Tuhan atau tidak. Ya, Dan kau oke. bilang, mana Baik. kajian ilmiah? Kajian apa kau ini? Kau ngerti nggak karena diskusi itu? Tangkap poinnya, baru Ibu kau Rifa, balas. Ibu Rifa, sekarang saya mau tanya kajian teoritisnya mana? Coba tunjukkan ke saya. Kajian teoritis apa? Tentang apa? Transmisi Al-Quran. Oke, kau lihat itu ulumul Quran nih. Salah satu ilmu yang mempelajari cabang ilmu tentang Al-Quran adalah ulumul Quran. Nah, dalam ulumul Quran itu terdapat namanya ada transmisi Al-Quran dengan cara apa? Dengan dikumpulkannya oleh para ulama informasi dan riwayat-riwayat. Siapakah penulisnya, tahun keberapa, namanya, siapakah orang ini, bagaimana kelakuan orang ini secara akhlak. Ada ilmu rawi namanya, ilmu ar-rijal namanya, ilmu apa, ilmu matan. Jangankan Al-Quran, hadis pun memiliki kaidah keilmuan ini. Inilah kajian teoritis. Hah? Kalau bilang teoritis. Nah, sekarang aku tanya sama Ibu Bang Goto ini. Ini di sini apa ada ini orang ini nih? recordingnya. Ada recording Loh, pembicaraan. memang ada recordingnya. Memang ada recordingnya, makanya aku minta. Warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ada yang masuk dulu yang lain, biar saya fokus dengan orang ini dulu. Saya minta sama Bu. Percakapannya itu Ibu tadi mengatakan sumber ilmiah loh. Ada tadi. Loh, Al-Quran ketika diceritakan sesuatu yang tadinya belum ilmiah bisa kemudian menjadi ilmiah. Aku kasih contoh tentang halakoh.
Ya, halakah Nabi Muhammad SAW ketika mengatakan di dalam Al-Quran ada informasi tentang matahari yang berada di garis edarnya, kemudian ada halakah janin yang menggumpal, itu beribu-ribu tahun kemudian menjadi karya ilmiah, dibuktikan ternyata betul-betul ada, menjadi saintifik. Apa itu? Ternyata ada namanya zigot. Nah, Al-Quran bukan sekedar sumber ilmiah, tetapi memiliki dua dimensi. Dimensi yang logik dan dimensi yang bukan unlogic, tapi beyond logic. Kalau kitabmu itu isinya unlogic semua. Al-Quran itu memuat sesuatu yang logik. Contoh ketika Rasulullah berbicara, Zulkarnain itu berdiri di sebuah pantai, lalu melihat sesuatu, matahari itu seolah-olah jatuh ke dalam lumpur hitam. Itu logik atau tidak logik? Logik itu dimana kalau kau berdiri, pandangan manusia, pengamatan mata indera manusia ketika berdiri di depan pantai akan melihat bagaimana seolah-olah matahari itu masuk ke lumpur hitam. Itu logik. Lalu ketika Rasulullah berbicara dalam surah Yasin bahwa matahari memiliki garis edar, bagaimana mungkin seorang manusia yang tidak pernah belajar ilmu astronomi berbicara tentang matahari? Ternyata ribuan tahun kemudian, walaupun pernah ditolak bahwa matahari memiliki garis edar, ditemukan bahwa ternyata matahari memiliki garis edar. Ini namanya apa? Al-Quran memuat dua dimensi, perkara yang logik dan beyond logik. Kalau kita bicara beyond logik saat ini, ternyata ada makhluk di luar materi yang tidak termaterikan. Jangankan kau tahu, dalam saintifik ada partikel God. Dalam saintifik aja ada partikel yang tidak mampu dilihat dan diraba, dideskripsikan oleh manusia. Ternyata ketika Al-Quran dzalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib diverifikasi kemudian oleh pembuktian saintifik bahwa memang benar-benar ada dalam ranah saintifik pun yang disebut dengan partikel God. Nah, jadi Al-Quran melampaui saintifik itu. Nah, kalau kau ingin membantahku, kau tunjukkan ada karya ilmiah yang membantah jurnal-jurnal tentang Al-Quran. Kau, ibarat kata kalau kau di pengadilan, kau menuntut, kau yang buktikan. Jangan kau tuntut aku untuk mengatakan Al-Quran bukan firman Allah, tapi kau minta aku membuktikan bahwa Al-Quran bukan firman Allah. Ini loh. Jadi lucunya kalian umat Kristiani, ketika kalian meragukan Al-Quran kami, kalian yang memaksa kami untuk membuktikan bahwa Al-Quran itu meragukan. Kan lucu kalian. Kalian yang buktikan bahwa Al-Quran kami itu bukan firman Tuhan. Ibu Rifa, ini kita berbicara tentang Islamologi kan, dan Islamologi dengan Kristologi ya. Kita berbicara tentang bagaimana. Aku mau kau balikkan, kau ceritakan dulu standarisasi kitabmu apa. Nggak mau aku dari tadi berbelit-belit orang ini Bang Woto. Ngomongnya ketinggian Bang Woto, tapi substansinya nggak ada. Coba kau jelaskan kitabmu dulu. Langsung kepada aksiologinya saja ya, manfaatnya saja. Langsung kepada manfaat. Banyak kali ceritanya aksiologi, ontologis, tapi dari tadi nggak ada substansi omongannya, entah apa-apa aja. Satu ya, Kristen itu Yesus mengajarkan ya, bahwa menikah cukup satu kali. Harkat diri martabat perempuan. Coba tunjukkan ontologisnya. Kalau memang Yesus mengajarkan menikah satu kali, ontologis. Tahu nggak arti ontologis apa? Hanya dipersatukan. Coba ya. definisikan apa arti ontologis. Ontologis kok kau bilang acara Yesus pula ngajarin nikah satu kali. Apa kaitannya dengan ontologis? Begini. Kalau keimanan ini orang nih lucu nih. Ontologis. Kau kepret kau ya. Kau bicara ontologis, lalu kau bicara ajaran Yesus. Apa kaitan ajaran Yesus dengan ontologis itu? Ontolodon iya ada. Begini, kita kaitkan saja. Jangan kabur kau. Apa kaitannya relevansi antara ontologis dengan pengajaran Yesus? Ontologis dia ngomong tadi. Tahu-tahu pengajaran Yesus yang imani kau bawa. Baik, sekarang mensulap ke depanku ya. Boleh saya bertanya nggak? Boleh nggak? Pelan-pelan Bu. Boleh bertanya nggak? Kok bertanya? Kau punya tanggung jawab menjelaskan klaimmu tadi bahwa ontologis Yesus mengajarkan nikah satu kali. Mana itu ontologisnya? Orang Kristen nih kalau heran aku sama kalian kalau nggak ngerti dengan apa yang kalian ucap. Coba jelaskan, definisikan ontologis dulu. Begini. Begitu. Apa kaitannya dengan ontologis, Dodol? Enggak setuju ya. Ontologis dari ketuhanan, dari saintifik sampai ke poligami. Ini orang ada sakit kayaknya otaknya nih. Begini. Ada penyakit orang ini nih. Ada setuju. Bicaranya ketinggian ya. Tergantung lakinya lah. Kalau lakinya Raja Salman kenapa enggak? Apa urusannya dengan ontologis coba? Bagus. Ya apa kaitannya dengan ontologis?
Nah sekarang gini. Apa kaitannya ontologis dengan poligami, brother? Apa kaitannya Kau tadi ngomong tinggi kali lah. Epistemologis, ontologis, Baik. aksiomologi. Tapi kau bahas poligami, sakit jiwa kok kayaknya ini. Iya, ini kan sekarang kan kita berbicara manfaatnya toh, dasar manfaatnya dari ini. Kok Kalau- dasar manfaat ku sentil juga telinga. Manfaat Ontologis dalam kau definisikan kehidupan dulu. kita. Manfaat dalam kehidupan yang Ontologis manusia. adalah, ontologis adalah, itu kau jelaskan dulu. Nggak usah kau searching Google. Ontologis adalah apa? Begini, kita Jangan kau bukan searching berbicara Google. itu lagi, Bu. Begini, begitu. Begini. Ontologis itu tiang Enak langit. aja kau lari-lari. Enak aja kau lari-lari, kabur-kabur kau. Begini. Ontologis Siapa kau yang bawa mau lari? depanku. Dengar Begini dulu. pula. Elo bukan Kristen, dia itu umat Tritunggal. Umat Tritunggal tidak diakui sebagai Kristen. Mampus. Nah, tiang langit bang, tiang langit. Ontologis itu Yang langit tuh ontologis tuh. Manusia tercipta dari keju, ontologis. Ontologis kau di hadapanku. Udah aku bilang kau jangan macam-macam bahas filsafat sama aku. Aku ini filsafat tahu kau. Aku bukan filosof, akulah filsafat itu tahu kau. Aku adalah aku, uni adalah uni yang tidak akan pernah berubah jadi ubi tahu kau. Itu ontologis namanya itu. Enak aja bicara ontologis, aksiomologi, epistemologi, tahu-tahu ditanya poligami. Sekarang saya tanya Ibu, ilmu pengetahuan dengan moral mana lebih tinggi? Sekedar pemberitahuan. Ilmu Umat pengetahuan itu Tritunggal apa? Coba. Bukan Kristen, jadi jangan mengeneralisir. Dak Jimmy Ajaran dengan Elo Tritunggal silakan bicara dulu. sebagai Saya ada urusan ajaran dulu dengan Kristus. Jimmy Kristen ya. Jimmy Kristen. Jelaskan apa itu ontologis kepada si Elo dulu. Saya tidak tahu itu ontologis. Memang umat Tritunggal, kuil Tritunggal itu membuat definisi yang banyak sekali untuk menyesatkan. Ontologis. Kontolodon dia. ada aja Wah, oten. kayaknya demen nih. Ontologis. Kayaknya demen ya. Kan otaknya kotor kali kan. Kontolodon Nah, itu kan nama cara hewan ngomong, sebelum lu Yesus yang ada. gitu. Lu Emang dengan apa kayak gitu kontolodon? ternyata. Oh, Emang gitu. apa kontolodon? Ternyata aspek ilmiahnya gara-gara itu. Loh, How kontolodon sex, emang ya? apa? Iya. Kan? Iya. Otaknya yang Aduh, kotor, kasihan. kita pula yang dituduh dia. Emang artinya apa? Kan? Kau aja nggak ngerti dengan apa yang kau ucapkan. Ini Tritung cabang Melayu ini nggak ada yang beda Bang Goto nanti tolong minta rekamannya Bang Goto. Tadi udah ketangkap ya cara omongannya. Ternyata tujuannya itu. Elo itu kan yang namanya Tritung Apa? cabang Melayu ini Memang nggak ada yang beda otaknya. kau tahu tidak? Kau lihat dalam kitabmu. Dalam kitabmu secara eksplisit dijelaskan Yeskiel pasal 23 nomor 20. Kelamin yang sebesar punya keledai, pancaran maninya seperti zakar kuda. Itu ontologis nggak di kau? Tuhanmu yang ngajarin aku bicara supaya kita harus terang jeran membicarakan tentang kelamin. Aku belum masuk lagi. Amsal pasal 7:18. Marilah kita memenuhi birahi karena suamiku tidak ada di rumah. Di kitab kau tertulis itu. Jadi kalau kau mengatakan tentang selangkangan, penuh di kitabmu, brother. Pernah kau baca di kitabmu itu susu di jama-jama? Hah? Ya udahlah, jangan depanku, jangan filsafat lah yang kau bahas depanku. Kau framing lah aku, kitab kau yang penuh dengan kata-kata yang seperti itu. Di komat ini saya tidak pro kontra kepada siapa-siapa, tapi kepada Elo saya Silakan peringatkan, menyimpi dengan Bang Goto. jangan membawa definisi dan filsafat dalam ajaran Kristus. Kowe memang tidak nempel kepada Uniriva dalam hal filsafat, jadi jangan coba-coba membawa filsafat yang sebenarnya tidak ada. Padahal jelas ya Santo Aquinas itu seorang Bang Didi, saya sudah filosof bilang dari bahwa agama ini ya, Katolik. Saya berbicara tadi. Diam dulu Elo. Dengar. Santo Aquinas, Gini, kau tahu nggak siapa saya Santo belum selesai Aquinas? bicara. Ini orang ini. Oke. Saya berbicara. Kau bisa bicara dari tadi minta waktu bicara, tapi Nah, tak ya ada sudah, kau berbicara, substansi. sudah. Dari Kau- ontologis kau pindah ke poligami. Santo Aquinas sendiri membuat sebuah pernyataan bahwa akal itu menambah keimanan. Akal itu menambah keimanan. Berani-beraninya kau berhadapan denganku dengan mengatakan seolah-olah akal dengan ilmu pengetahuan kau pisah. Moral dengan ilmu pengetahuan kau pisah. Inilah kau nih. Bagaimana seseorang bisa bermoral tanpa ilmu pengetahuan? Baik. Kau baik. bilang Ini mana yang tadi lebih kita tinggi? bicara Islamologi dan ini Kristologi. jangan Berarti kabur apa yang kau, kita- jangan kabur. Ontologi Kau jelaskan artinya enggak? berarti Aku apa yang kita sebelum pelajari. Dengar dulu. sebelum kau mampu menjelaskan definisi ontologis, epistemologis dan aksiomologis secara etimologi dan terminologi, kau nggak berhak bicara.
Tidak berhak kau bicara. Oke, baik. Saya Lebih baik berbicara Bang Jimmy ya. yang ngomong. Oke, Lebih oke, baik Bang oke, Jimmy yang oke. ngomong. Unrifa. Tur Bang Uni- apa Goto. sih? Unirifa ya? Saya tidak mau mendaunkan value saya untuk menghadapi orang yang dari tadi curhatan aja dia baca, tak sampai ke substansi. Dia bahas rumah tangga orang tentang apakah aku Baik, mau dimadu yang atau cara tidak. punya istri Kan sultan otaknya tuh. sakit. Lu Ya, kan saya pengen mau punya- dia apa, mampu menjelaskan apa yang diomongkan. Oke Bang Goto, sekali lagi saya sampaikan Bang Goto. Sebelum dia mampu menjelaskan secara ilmiah apa definisi ontologis, aksiomologi, dan epistemologi, tak usah kasih dia bicara Bang. Minimal mahasiswi kayak saya aja yang ngomong. Baik, saya bicara ya. Baik, Bang Goto. Bang Jimmy juga, sorry ya, saya tadi tidak berbicara tentang soal filsafat, tapi saya berbicara tentang keimanan ya, bagaimana tentang ini. Tetapi si siapa ini dalam bukti rekaman yang ada selalu berbicara soal sumber ilmiah terus gitu kan. Betul, ada pendidikan agama, ada ini itu kita belajar ya, belajar bagaimana ya. Ontologi itu sebenarnya apa sih yang ini pengertian pemahaman awam saja ya, daripada saya memberikan definisinya yang terlalu ini. Apa yang kita pelajari? Epistemologi bagaimana cara kita mempelajarinya? Aksiologi itu apa? Apa manfaat dari yang kita pelajari ini? Itu ya. Nah, sekarang gini. Tadi kan saya bertanya kan kajian empirisnya apa, kajian teoritisnya apa? Contoh ya, kajian empiris. Contoh nih. Batu Hajar Aswad dalam penelitian ini dikatakan bahwa dulu itu merupakan batu dari kuil kepercayaan kuil Hindu. Dari hasil penelitian ini ya kan itu tempat menyembah mewek Dewa ini, Aswad Amat. mewek. Contohnya seperti itu. Jangan Tuh. mewek lah. Enggak, contoh Elo, aja. Bang Elo, sebelum lanjut, Remix tolong dijawab ini, dulu Bang, tadi nggak itu bisa dibiarkan etimologinya, terminologinya tadi ontologis itu. Silakan Bang Elo, supaya diskusi kita bermartabat. Jangan Anda menjelaskan sementara Anda tidak ngerti artinya, kan seperti itu Bang Elo. Ya, Silakan. benar Bang Hos. Nanti kita tanyakan siapa yang menyunat Tuhan, dokter apa pakai kampak ataupun pakai sinsu kan klebotan ya kan? Iya, iya. Nah, makanya hati-hati kalau ngomong. Yang bagus lah, Assalamualaikum jangan host. jangan narasi Assalamualaikum Unirifa. Assalamualaikum Bang warahmatullahi wabarakatuh. Thomas dan semua hostnya sekali moderator. Iya. Lanjut dulu jawablah itu. Ya, jelaskan dulu Bang Elo, mungkin etimologinya, terminologinya, silakan. Kajian teoritis bahwa Batu Hajar Aswad itu merupakan batu yang merupakan penyembah Dewa Aswatama itu kajian empirisnya banyak sekali. Di mana? Di mana Apa yang datanya, ditanya? Bang? Apa Saya yang kau buka ya, narasikan? saya buka baik saya buka. Abang, sebelum saya lanjut, Abang jelaskan dulu tadi yang Abang yang Abang sebutkan tadi. Jadi jelaskan etimologinya, terminologinya, baru Abang lanjut Bang. Silakan. Nah, kalau Abang katakan Hajar Aswad itu, Abang juga sertakan datanya. Abang juga katakan banyak, sementara Abang tidak bisa sertakan datanya. Ini saya lagi cari di Kita kan Google nih, tidak Bang, sorry, bermartabat ya. kalau Bisa begitu, saya lagi buka dulu nih. Saya searching dulu sekalian itu berbicara. Saya searching ya. Ya searching Oke. Bang. Tuhan di perjanjian baru itu laki-laki, Tuhan di perjanjian lama perempuan. Akan buktikan ayatnya ya. Ini bukan untuk diskusi sama Unirifa ini, model-model gini Bang. Ya memang sih maksud saya tidak kena betul yang dibilang Uniripa tadi itu tidak ada substansinya kan begitu ya. Kalau saya sih mengkaji memang seperti itu. Ya ngeyelisme Bang. Betul. Ini denomnya ngeyelisme nih. Bukan Tritunggal Oh, ini juga kayak saya nggak dibilang dapat. Bang Jimmy. Oh ini saya nggak dapat juga. Bang Jimmy. Iya. Bang Jim. Bang Jim monitor Bang. Bang Jimmy monitor silakan. Bang Jimmy monitor. Bang Jimmy monitor Bang Jimmy. Bang Jimmy Jor monitor. Selamat siang Pinang Karat. Monitor Pinang Karat. Wah turun. Karat Pinang. Oh. Naik Hasan. Hasan.
Jadi menurut saya kalau belum mampu berbicara ilmiah, jangan dulu bang. Karena kalau ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Bang Hasanku datang ini. ya. Jadi jelaskan dulu bang Eloy baru dilanjut. Jadi saya mau pesan buat teman-teman kalau belum mampu berbicara ilmiah atau tidak by data, mending jangan sampaikan jangan komentar, mending diam saja bang, daripada nanti tidak ada yang bisa dapat pengetahuan atau tidak ini. Kita tidak bisa dapat poin. Ya mending diam aja. Nah, begitu kira-kira bang. Lagi searching dia tuh, Bang. Iya. Biarkan saja, biar dia jelaskan dulu itu. Memang saya dari tadi memang betul dia bilang ini tidak ada substansinya, kan begitu. Saya juga nggak dapat poin dari penjelasannya. Takut Bang, karena ketika ada tiang langit, siapa kontraktornya, perusahaan apa, dari mana apa dibangunkan itu kan? Ya betul. Nah itu dia Bang. Logikanya Malah kalau sampai- ada tiang langit tabrakan pesawat nih di langit tuh. Gagal lagi aku jadi pilot. Takutnya kalau goyang-goyang Iya. itu loh bang, goyang-goyang rubuh. Kalau goyang gimana itu ada angin topan, nanti rubuh. Udah ada jawabannya. Oke, baik. Sekarang tolong dibuka di Google buat nih, ya. Ini datanya nih ya, data kajian empirisnya ya. Halo? Kamu buka. Ya silakan. Nah, Ya, saya abang nggak bisa berkaca karena saya kacamata- belum. kacamata mana ini? Saya nggak bisa karena saya punya ini baru ratusan, belum sampai 200 saya punya ini ya. Nah, ini gaya-gaya lama, lagu lama jangan dibawa terus kemari. Pertama itu penulisnya adalah Muhammad N ya. Dia menulis itu juga termasuk N Muhammad itu judulnya ini nih. Aduh. Memahami konsep, sabar. Uni nggak akan percaya datamu kalau nggak lihat sumbernya. Iya, Tunggu sumbernya Uni paling aja. nggak. Kalau mau nunjukin ini- data, screenshot, Sumber primernya kirim ke mana? hostnya. Nah, kirim ke host. Coba Biar kami buka yang di buka. Scholar, buka di Google sekarang. Coba buka di Google judulnya biar host nanti dibuka. Kita sama-sama buka dan kita bedah nih. Ya, abang buka data tuh supaya kita bisa. Ya, nanti saya screenshot bang. Mohon maaf ini Pak Host, mohon maaf sekali saya ini belum bisa on cam karena pengikut saya masih sangat sedikit. Bang, kenapa abang nggak naik tiang langit aja bang? Jangan ngapain Loh, capek-capek. ini kan di sini, kita Bang? berbicara ilmiah, Bang. Ilmiah bang, naik tiang langit itu kan Berarti ilmiah bang. mereka nggak ilmiah itu tiang langit. Ya, silakan. Itu. Mesti punya apa tapi nggak bisa on cam juga ya, percuma juga. Nah. Paham konsep dan profan. Ada ratusan ya sumbernya, ada ratusan sumber nih. Ini saya kasihkan 15 sumber aja deh. Nah, biar kita bisa mengerti apa itu kajian empiris dan apa itu kajian teoritis. Dan ini para penulisnya adalah orang-orang Islam sendiri ya. Oke? Sendiri. Pertama coba baca memahami konsep terus Nggak usah Sumbernya, Bang. nggak usah kamu ajarin kami. Ini sulit juga karena tidak bisa ditampilkan. Masalahnya kita harus Tampilkan cari lah. tahu. Cari tahu sumbernya, kan begitu. Apa dia valid atau tidak? 159 pengikut ini- tuh biasanya sudah bisa on cam loh. Nah, ini kayaknya urusan Bang Hasan ini. Bang Hasan monitor bang. Abang ini kayaknya naik ke sini tuh mau cari follower. Soalnya dia tuh nantang-nantang itu supaya kelihatan hebat. Bang Ilo, sumbernya dari mana? Sumbernya ini berdasarkan penelitian-penelitian dari universitas-universitas yang sudah ada baik di dalam negeri dan di luar negeri, ya, di Indonesia, di Malaysia, bahkan di Arab Saudi pun sekalipun seperti itu. Sehingga saya kasih ini sekarang nih sumbernya nih, buka semuanya nih, ada ratusan nih sumbernya tuh. Apa linknya? Jangan ratusan, satu aja dulu. Satu Oh ya, aja satu bang. aja, Nanti satu. kita
Coba cari sumber dari mana apa dia. Ke- Jangan Tulis bilang Muhammad. kamu nemunya dari Wikipedia ya. Bukan Wikipedia. Nggak Bu. laku. Coba buka sekarang tulis N Muhammad ya. Penulisnya N Muhammad. Nah, ini agak sulit juga karena diskusi baru Judul apa, tesisnya tidak itu. bisa menentukan data. Halo. Ya, silakan Bang. Judul tesisnya itu memahami konsep. Oh, dari skripsi ya Bang ya? Ya, skripsi itu Bang, skripsi. Saya tahu Skripsi, itu. ada tesis, ada disertasi. Ya Allah. Bang gini Bang, saya mau tanya dulu Bang. Skripsi itu sumbernya dari mana Bang? Begini, kan Bang, kita berbicara begini. kajian empiris, kan Enggak, kita tunggu dulu. berbicara Iya, sekarang. tunggu, Aduh. bentar. Sesuatu skripsi ada kajian dari sumbernya tidak Bang? Kajian dari skripsi ada sumbernya tidak Bang? Pasti ada dong. Ah, coba tunjukkan sumbernya. Loh, tanya Ya, dari itu yang penulisnya saya dong. minta. Jangan Hah? saya lagi. Ya, itu yang saya Ini minta. kan ratusan. Hah? Iya. Kan begitu. Bukan hanya skripsi loh ya. Ada juga disertasi loh, banyak disertasi tuh. Iya, sumber disertasi itu mana? Itu kajiannya Kalau tentang skripsi itu S1, Oh, S2 itu Bang Elo, tesis, ingat S3 dulu. disertasi. Ingat dulu. Oke, Ingat dulu. disertasi itu sumbernya ada tidak? Namanya kalau sudah masuk di jadi tidak mengarangkan itu. Enggak, Nah, Bang disertasi Elo. itu merupakan sumber atau tidak? Saya mau tanya dulu. Bang, kita sesuai konteks. Waduh, Bang. Hai. Nah, begini Bang Hasan. Ini kan Jangan sampai Islamologi dan Kristologi. Ya toh, kita kan bicara sains nih. begini Abang, jangan sampai data Abang hanya berupa hipotesis. Kan begitu Bang. Makanya harus ditaruh sumbernya. Ngerti nggak? Gitu loh. Hello, kalau cuma ngoceh congor doang, aku lempar ini. Masalahnya sulit karena dia tidak bisa tampilkan data. Kan ini kajian batu ajar aswad menurut dia. Iya Kan betul. begitu. Jangan main-main lo ya. Ini Hajarul Aswad nih. Hello, kalau Jangan Main-main sampai kau, awas ya. kau. Umat Oke, Islam pakai sedunia akun musuhmu. pakai akun lagi satu lagi. Jangan pakai akun ini. Akunnya ada yang satu lagi saya. Pakai akun besarmu naik lagi kau. Ya. Nah, akun kecil kau. Aku sih yakinnya dia ini cari follower. Jadi suruh masalahnya buka dia data, jadi orang follow dia dulu baru buka data gitu. Masalahnya dia katakan ratusan, kan begitu. Sementara saya sampai detik ini saja saya mengkaji itu tidak ratusan. Ya kan begitu. Bahkan sebagian sumbernya tidak valid. Kan begitu. Kan saya mau tanya ini. Ya, tulisan-tulisan itu karya siapa, sumbernya dari mana, kan begitu. Minimal linknya kita tahu linknya apa. Nanti kita kaji bersama, kan begitu. Tidak sulit sebenarnya. Tidak sulit ya. Mana lo? Hoi. Masih hidup atau sudah mati kah? Hello. Gilo. Oh, hello. Orang Keang. Bang Elo. Bang Elo. Udah pusing dia tuh, San. Ya, yang ditakutkan itu ketika tulisan itu sudah menjadi konklusi yang ditulis dalam sebuah website tapi tidak bisa dibuktikan kebenarannya, kan begitu. Enggak, kita harus paham dulu disertasi itu apa sih? Ya betul. Itu dulu. Data begitu, Bang? pendukung dari disertasi itu apa? Saya mau tanya dulu kepada Elo. Ya, itu yang saya tanyakan tadi, tuh. Apakah disertasi itu hanya sebuah tulisan tanpa adanya data pendukung? Ya, itu yang saya katakan tadi, Bang. Jangan sampai hanya berupa hipotesis, terus dimuat di hipotesis website. pula nanti jadinya jatuhnya. Iya kan Astaga. begitu. Sedangkan konklusi saja, Bang, itu belum tentu valid atau tidak, kan? Begitu. Ya itu makanya Elo, apa yang dimaksud disertasi? Saya mau tanya dulu. Jika kamu mau mengangkat karya tulis dari disertasi, saya mau tanya dulu.
Mohon maaf ya Bang ya. Jadi gini Bang. Enggak gini. Kamu Dengar, kan dengar mengangkat saya. ini karya tulis dari seorang S3, karya tulis. Nah, sekarang saya tanya dulu, apa yang dimaksud dengan disertasi? Ini kan jurnal-jurnal yang sudah tertulis ya. Apa namanya Iya, skripsi disertasi itu kan Bang. jurnal itu kan yang sudah dipublikasikan ya Oke. kan. Kalau skripsi itu kan masih belum dipublis ya. Skripsi Iya, itu belum dipublis. oke. Kalau jurnal itu sudah dipublis Bang. Oke. Nah, dan itu salah satu judulnya dan ada ratusan gitu Bang. Ini kan kita berbicara tentang keilmuan kan, bicara sains gitu Bang. Oke. Disertasi yang kamu sampaikan, adakah data dan faktanya? Itu saya tulis tadi saat itu N Muhammad itu judul tesisnya judul disertasinya itu tuh. Oke, coba tampilkan dulu data yang ada di dalam disertasi itu. Kamu tinggal buka aja di Google kan Buka, banyak tinggal tuh. buka aja, Bang. Astagfirullah. Nah, sulit juga sih Bang karena nggak bisa nampilin data. Atau mungkin ada yang bisa bantu mungkin tampilkan data. Silakan. Nanti dia sebutkan linknya, situsnya dari mana baru kita buka kan begitu. Ada mungkin yang bisa bantu. Enggak, kita kan dibuatnya pusing juga. Disertasi itu akan dikembalikan kepada misalnya tujuannya ini data-data yang akan dikembalikan, sumber yang akan dikembalikan. Kita yang mencari, bukan dia lagi yang mencari jatuhnya. Ini namanya jawaban konyol yang akan tidak tahu titik temunya kecuali dia sudah paham disertasi itu misalnya sumbernya akan diarahkan kemana. Ya betul, itulah seperti tadi katakan Uni. Iya, Anda ingin mencari kesalahan Al-Quran, sementara Anda menyuruh kami yang mencari buktinya, kan begitu. Mohon maaf, Bang, saya bukan mencari kesalahan, tetapi ini kan kita mempelajari. Yang kamu angkat ini apa? Pembahasan di dalam disertasi ini apa yang kamu angkat? Saya mau tanya dulu. Begini, ini kan kita berbicara tentang ini kan lagi dibahas oleh host ini kan Islamologi dan Kristologi. Iya, ya kan? yang kamu angkat dalam disertasi ini pembahasan apa? Saya mau tanya dulu. Hajar Biar kamu al-Aswad paham Bang. disertasi itu apa, coba? Penelitiannya Hajar al-Aswad tadi. Oke, Nah, tadi dalam penelitian. Oke, Hajar al-Aswad itu dikembalikan dasar hukumnya kemana paling utama? Saya mau tanya dulu. Begini Bang, dalam Jangan penelitian dulu, dalam kajian Kak. Enggak, empiris saya nggak tahu Bang, ini kajian empiris Hukum kan sudah paling jelas kuat tuh. tunggu, iya, bentar dulu. Hukum yang paling kuat jika membahas keislaman, apalagi Hajar Aswad ya, akan dikembalikan pada, saya tahu hukumnya. Nah, saya mau tanya dulu, dasar hukum ini disertasinya akan dikembalikan kemana? Jawab dulu. Begini, setelah disertasi sudah disetujui. Jangan begini. Saya nggak akan minta penjawaban. Nggak, Anda ajak berdebat, saya nggak mau. Hanya Nggak, jawaban nggak. begini. Disertasi paling kuat untuk mengembalikan pembahasan tentang Hajar Aswad itu dikembalikan kepada apa hukumnya? Jawab. Saya mau tanya dulu. Jika kamu paham disertasi yang akan kamu angkat. Begini, Beginilah. kasih saya 5 menit berbicara. Oke, bentar ya, biar saya kasih apanya, biar saya kasih bumbu-bumbunya. Hajar Aswad ini mengenai haji. Haji ini hukumnya akan dikembalikan kepada apa? Coba. Kita tidak sedang berbicara Kamu tentang aja keimanan, nggak Bang. paham. Hajar Aswad itu akan dikembalikan pada hukumnya, yaitu akan dikembalikan kepada penunaian tentang haji, menunaikan ibadah haji. Menunaikan ibadah haji hukum paling utama akan dikembalikan kepada apa? Ya, Bang. Ayo. Ya, Bang. Syarat haji Bang, ke hadis Bang, kembalikan ke hadis. Host, tolong kasih pengertian dia Salah, tentang haji ini adalah pembicaraan perintah ilmiah itu Allah seperti yang apa. akan dikembalikan kepada Al-Quran. Nah itu jawabannya. Nah. Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis. Iya, jadi dia mau mengangkat disertasi tapi hukum yang akan dibawa pada dasarnya dia nggak paham loh. Bang Elo, ada baiknya abang menampilkan data, sekalipun itu data dari orang lain, kan data eksternal itu Bang Elo ya. Data eksternal tampilkan, baru kita kaji bersama. Jadi kalau kita Katanya kaji bersama kembali kepada kan tidak keluar dari keamanan. konteks. Keamanan apa Bang?
Kembali pada keamanan. Keimanan salah ketiknya. Keimanan. Kan begitu. Jadi ada baiknya Anda tampilkan data, nanti kita cross check, kan begitu. Tapi Ayo, ini Bang, enggak. Apakah kamu mau sudah enggak, Bang Hasan. sekarang saya mau tanya Elu. Apakah Hasan. kamu sudah memahami Al-Qur'an baik itu dalam penunaian haji maupun tindakan dalam yang mengenai Hajar Aswad yaitu mengenai hadis-hadisnya. Kamu sudah paham tidak? Kalau tidak paham, disertasi ini kita anggap gagal. Sudah paham tidak? Mana Ada, paham begini. ya Bang, nggak Nah paham. Bang Hasan, itu begini. percuma ngangkat Dia tidak itu, paham. percuma dia akan mengangkat tetapi disertasi yang akan diangkatnya tidak paham hukumnya, kan gitu ya? Sama aja kita akan dibuatnya muter pusing. Ya, memang dia tidak paham, makanya saya suruh menampilkan data biar kita cross check, kita bantu, walaupun kita bantu supaya nonton juga dapat pengetahuan, kan begitu. Yang masalah dia tidak bisa tampilkan datanya. Yang dia Atau mungkin ada paham teman yang bisa ini Bang, bantu Abangku, datanya. yang dia paham pembuktian bahwasanya ular makan debu tanah itu vacuum cleaner Bang untuk penghapus ruangan gitu kan.